Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana mengatur input power dan memasukkan template motor ke dalam inverter LS IS7. Serta, bagaimana cara menguji akselerasi dan deselerasi secara singkat. Parameter yang terkait dengan mode run stop inverter dapat diatur melalui menu DRV06. Dan sekarang, kita akan belajar bagaimana cara run stop inverter melalui keypad. Selain menggunakan keypad, inverter juga dapat melakukan run stop melalui terminal atau protokol komunikasi lain, dan Anda bisa mengaturnya berdasarkan tabel di atas. Parameter yang berhubungan dengan pengaturan frekuensi dapat diatur di menu DRV07. Sekarang, kita akan mencoba bagaimana mengatur frekuensi motor dengan keypad. Untuk mengatur frekuensi dengan analog voltage atau current, Anda dapat mengaturnya di pilihan V1 atau I1. Untuk mengatur frekuensi dan tegangan input inverter, Anda bisa mengaturnya pada menu BAS 10 dan 19. Parameter yang berhubungan dengan motor dapat diatur berdasarkan informasi yang tertera pada nameplate motor. Jika Anda melihat nameplate motor, Anda akan menemukan beberapa informasi seperti kapasitas motor, tegangan motor, arus motor, dan tingkat efisiensi motor. Untuk mengatur kapasitas motor berdasarkan informasi nameplate, ada pada menu DRV14. Lalu, masukkan informasi jumlah volt, red slip, arus motor, dan tegangan motor pada menu BAS 11 sampai 15 secara berurutan. Perlu diperhatikan, jika Anda mengatur kapasitas motor pada menu DRV14 setelah mengatur menu BAS 11 sampai 15, pengaturan menu BAS akan kembali ke nilai default. Anda dimohon untuk berhati-hati dalam hal ini. Selanjutnya, masukkan tegangan motor pada pilihan BAS 15. Jika Anda memutuskan untuk tidak memasukkan tegangan motor sesuai nameplate motor Anda, inverter akan otomatis mengatur sesuai dengan input tegangan yang masuk ke inverter. Pada menu BAS 12, kita akan melakukan pengaturan untuk red slip motor. Red slip motor adalah perbedaan antara kecepatan medan putar dan kecepatan rotor. Rotor berputar dengan kecepatan lebih lambat daripada putaran medan magnet. Hal ini disebabkan oleh resistensi beban motor. Perbedaan kecepatan inilah yang kita bisa sebut sebagai slip motor. Jika tidak dituliskan di nameplate motor, Anda harus menghitung perbedaannya sendiri dan memasukkannya ke dalam pengaturan slip motor. Red slip motor dapat diperoleh dengan mengurangi synchronous speed dengan red speed. Sebagai contoh, jika Anda mempunyai sebuah motor dengan kecepatan 1800 rpm, kita harus menguranginya dengan 1710 rpm, yang merupakan red speed. Hitungan ini menghasilkan nilai slip motor Anda sebesar 90 rpm. Selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan arus motor tanpa beban pada menu BAS 14. Nilai arus motor tanpa beban selalu setara dengan sepertiga nominal arus motor.
Pengaturan waktu akselerasi dan deselerasi ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai frekuensi maksimum yang dapat diatur di inverter Anda. Pengaturan ini dapat dilakukan di menu DRV 03 dan 04. Selanjutnya, kita akan mengatur kecepatan motor serta waktu akselerasi dan deselerasinya. Anda dapat mengatur target frekuensi motor pada menu DRV 01. Sekarang, kita akan memasukkan 60 Hz sebagai target frekuensi motor. Kemudian, atur waktu akselerasinya menjadi 10 detik pada menu DRV 03. Begitu juga waktu deselerasinya menjadi 10 detik pada menu DRV 04. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan motor untuk mencapai frekuensi maksimum di 60 Hz adalah 10 detik. Trip pada inverter dapat terjadi jika Anda mengatur waktu akselerasi dan deselerasi yang terlalu pendek. Jika pengaturan waktu akselerasi terlalu pendek, overcurrent trip dapat terjadi karena inverter tidak dapat menahan beban motor yang terlalu besar. Tetapi, jika waktu pengaturan deselerasi terlalu pendek, overvoltage trip dapat terjadi karena inverter tidak dapat menahan energi regeneratif motor yang terlalu kuat. Untuk menghindarinya, waktu pengaturan akselerasi dan deselerasi harus diatur dengan nilai yang sesuai dengan beban motor. Demikian tutorial pengaturan parameter dasar telah selesai dan motor sudah dapat Anda jalankan sesuai pengaturan. Sekarang, Anda bisa melihat grafik di video ini bahwa motor membutuhkan 10 detik untuk akselerasi ke 60 Hz. Dan 10 detik untuk deselerasi ke 0 Hz. Sejauh ini, Anda telah berhasil mempelajari pengaturan parameter standar yang juga melingkupi pengaturan akselerasi dan deselerasi pada inverter LS IS7. Dengan ini, saya ucapkan sekian dan terima kasih.